Selanjutnya adalah materi tentang modularity. Apa sih modularity di pemrograman berorientasi objek? Kalau kita familiar dengan kata modular ya, artinya itu adalah sesuatu yang bisa kita pecah dan kita bagi menjadi lebih kecil-kecil, disebut dengan per modul. Nah, pada OOP, modularity adalah prinsip pemisahan program menjadi bagian-bagian kecil yang independen atau yang disebut dengan modul, yang dapat dikembangkan, diuji, dan digunakan kembali secara terpisah. Artinya setiap modul-modul ini bisa kita kembangkan sendiri-sendiri ya, tanpa mempengaruhi modul yang lainnya. Lalu setiap modul biasanya berupa kelas atau objek yang memiliki tugas spesifik dan dapat berinteraksi dengan modul lainnya melalui interface atau dengan metode yang sifatnya public atau metode dengan visibility public. Untuk menyimpan modul-modul itu kita butuh sesuatu yang disebut dengan package. Pengertian dari package adalah package digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang memiliki keterkaitan fungsional ke dalam satu modul. Hal ini memungkinkan untuk melakukan organisasi kode yang lebih baik, kemudian menghindari konflik nama, kemudian keamanan dan kontrol akses, kemudian kode lebih mudah digunakan kembali. Mungkin kita akan langsung saja contoh. Kita buka dulu NetBeans-nya masih dengan project yang sama. Di sini kita akan mencoba menerapkan konsep modularity. Saya akan buat sebuah package dulu. Package-nya modularity ya, modular. Saya akan membuat studi kasus yang sederhana. Anggaplah kita ingin membuat PC ya, di mana PC itu terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang kita ingin membuat PC ya, kita buat satu modul PC, kemudian di mana PC itu mempunyai beberapa komponen ya. Kita buat dulu kelasnya PC seperti itu ya. Kemudian di mana PC itu punya beberapa komponen, misal memori, dan storage misal. Kita buat dulu memorinya. Memori ini langsung saja kita buat prosedurnya. Yang ingat ya, tadi prosedurnya harus bersifat public ya, atau bisa juga diakses melalui interface. Kita buat public aja biar gampang. Start memory. Artinya si memori ini akan dijalankan ya ketika PC-nya kita gunakan gitu. Storage juga sama. Public void start storage. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya prosedur kosongan ya. Nah, dimana ketika kita ingin membuat PC, berarti kita butuh yang namanya private memory ya, di sini. Kemudian private storage. Kita buat konstruktornya ya. Kita sudah belajar konstruktor tadi. Kemudian kita buat juga getter and setternya. Kita sudah membuat enkapsulasi di sini untuk memanipulasi atributnya. Lalu kita buat sebuah prosedur ya, bersifat public yang namanya start PC. Start PC adalah ketika memorinya nyala. Kita get memory dulu, lalu start memory dan get storage, kemudian start storage. Jadi fungsi start PC adalah untuk menjalankan memori dan menjalankan storage ya. Nah, kita tadi masih punya memori dan storage ya, tapi di sini masih
berupa sesuatu yang abstrak ya, kita nggak tahu itu apa, jadi kita buat dulu turunannya. Misalkan memori Corsair memory. Oke, di mana Corsair memory ini adalah turunan. Kita gunakan keyword extend dari kelas memory. Kita override dulu. Mana ini? Oke, kita override ini ya, start memory tadi. Ya, ini adalah konsep polymorphism ya. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Di sini kita tampilkan perintah sederhana saja. Perintahnya adalah PC ini menggunakan memori Corsair. Ya, oke. Kita buat lagi memori satu lagi ya, kelas lagi. Misalkan Kingston memory. Oke, sama ya. Si Kingston ini harus merupakan turunan dari kelas memory. Kita override juga. Oke. Di sini menggunakan memori Kingston. Oke ya, untuk storage sama ya, kita buatkan satu kelas turunan storage juga, misalkan namanya WD storage, dimana si WD storage ini adalah turunan dari kelas storage. Oke, sama ya, kita melakukan ya ini override kelas override metode start storage, dimana untuk menampil kita buat metode sederhana di sini. Di sini menggunakan storage WD gitu. Nah, sekarang kita sudah isinya sudah ada ya, dimana setiap PC membutuhkan satu storage dan satu memori. Oke, sekarang kita terapkan konsep modularity-nya. Kita buat kelas yang namanya rakit PC gitu ya, atau kelas main-nya. Nah, kelas main selalu terdapat yang namanya method main ya. Jadi kita ketikkan seperti ini, psvm. Oke, nah sekarang kita kan tadi punya dua memori dan satu storage, padahal si PC ini hanya butuh satu memori dan satu storage. Nah, jadi kita harus tentukan dulu kita mau pakai memori yang mana. Misalkan kita pengen pakai yang Corsair ini, kita buatkan dulu saja objeknya, Corsair memory sama dengan new. Ya, kita udah buat objek memorinya. Lalu untuk storage ya, kita hanya punya satu storage. Baik, nah sekarang kita buat PC-nya. Ingat dimana tadi si PC yang kita buat itu harus punya satu memori ya. Jadi kita set dulu memorinya. Kita memorinya pakai ini biar gampangin aja. Nah ya gini ya. Si memorinya kita pakai yang punya Corsair gitu. Dan storage-nya kita menggunakan WD ya. Jangan lupa PC-nya dinyalakan. Tadi ada start PC. Nah, sekarang kita coba jalankan. Lihat ya. PC ini menggunakan memori Corsair dan PC ini menggunakan storage WD. Nah, modularity-nya di mana? Modularnya seperti ya, sama kayak rakit PC. Misalkan kita nggak pengen nih pakai memori Corsair, ya udah kita tinggal ganti aja. Kita beli memori baru. Tadi Kingston-nya. Oke. Namanya adalah Kingston. Di sini. Lalu memorinya kita ganti. Lihat, jadi modular ya. Ini bisa ada tapi tidak dipakai ya.
Lihat bedanya ya, PC ini menggunakan memori Kingston dan PC ini menggunakan storage VD. Nah, jadi itu adalah konsep modularity, di mana dalam satu kelas kita bisa menggunakan kelas lain sebagai komponen di dalamnya. Semoga analogi sederhana ini dapat dimengerti ya. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.